Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 8A sampai dengan kelas 8B. Kembali lagi di pertemuan ke-11 materi IPA ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Ini di bab 3 ini materi terakhir ya. Jadi, kalau ada materi yang tidak ada di LKS, seperti biasa, tolong dirangkum di buku tulisnya. Jadi, dipersiapin buku tulisnya, pulpen, meja belajarnya, dan yang lainnya. Jadi, kalian nanti tinggal dirangkum apa yang tidak ada di LKS. Karena di bab 3 ini banyak sekali materi-materi yang tidak ada di LKS. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-12, nanti kita ada evaluasi bab 3. Jadi untuk bab 3 yang dari pertemuan kemarin-kemarin yang sebelumnya ya, jangan lupa dipelajari kembali, oke? Ini kita lanjut untuk pertemuan ke-11 ini kita akan bahas tentang bunga, buah, dan biji. Kemarin kita udah bahas bagian akar, batang, daun, dan sekarang giliran bunganya, buah, dan biji. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang bunga. Jadi, bunga itu adalah alat reproduksi pada tumbuhan berbunga. Umumnya, bunga itu memiliki dua alat kelamin, yakni benang sari. Nah, benang sari ini disebut juga alat kelamin jantan. Jadi ingetin ya, benang sari ini disebut juga dengan alat kelamin jantan. Dan putik itu disebut juga dengan alat kelamin betina. Pada bunga juga terjadi proses penyerbukan dengan bantuan serangga seperti kupu-kupu atau lebah. Atau penyerbukan ini nih atau reproduksi ini bisa juga dibantu oleh angin ataupun oleh serangga-serangga yang lainnya yang hinggap di bunga tersebut. Lanjut. Nah, ini nih bagian-bagian bunganya. Nah, kepala putik yang tadi Ibu bilang. Nah, ini kepala putik yang ini sebagai alat kelamin betina, sedangkan ini benang sari ini nih yang bagian bawah ini disebut juga alat kelamin jantan. Jadi jangan sampai lupa ya. Tuh, benang sari sebagai jantan dan kepala putik itu sebagai betina. Nih, kepala putik yang paling tinggi. Terus benang sari yang bagian bawah ini adalah bunga sepatu, contoh bunga yang lengkap. Nah, bagian-bagiannya di sini yang pertama ada tangkai bunga, di sini bagian dasar bunga. Kalau tangkai bunga ini kan untuk melekatnya bagian bunga kepada bagian-bagian dahan yang lainnya ataupun ranting. Terus ini ada kelopak, ada dasar bunga, terus ada juga benang sari di sini nih. Nah, ini tangkai sarinya. Nah, di sini yang bagian atas nih bakal biji ya, bakal biji dari kepala putik sini. Di sini nyatu dengan kepala putik bagian dasarnya. Di sini ada bakal biji. Terus ini tangkai putik, di sini juga kepala putik. Nah, dari sini nih yang bagian helai-helaian ini mahkota bunga ya. Nah, terus yang bagian bawah ini disebut dengan tangkai sari, kepala sarinya atau disebut juga seluruhnya itu benang sari atau alat kelamin jantan. Oke, lanjut. Nah, ini pengertian-pengertiannya. Yang pertama itu ada tangkai bunga, bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga ya. Kalau tangkainya itu tadi lihat kan ya gambarnya. Fungsinya itu sebagai apa? Tangkai bunga itu adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya ataupun pada bagian ranting. Nah, itu bunga itu menghubungkan tangkai tersebut, menghubungkan bunga dengan tangkai ranting-ranting pohon tersebut. Di sini dasar bunga. Dasar bunga itu berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Nih, tangkai bunga. Nah, ini nih, tangkai bunga nih. Nih, dasar bunga nih. Dasar bunga itu melekatnya ini nih, mahkota bunga. Nah, ini mahkota bunga di sini nih ya. Mahkota bunga di sini tempat melekatnya. Terus ada juga kelopak bunga. Nah, bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih mencakup bunga dan kelompok bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. Jadi kan kalau mahkota itu yang bagian bawah ini nih kelopaknya. Nah, ini melindungi mahkotanya. Ketika belum mekar, maka ini kan menguncup kan nih. Mahkota ini masih terkuncup, tetapi ketika sudah menguncup ini akan terbuka nih bagian kelopaknya. Oke.
Benang sari. Benang sari itu merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sarinya, kepala sari, dan serbuk sari. Nah, kan udah bilang ya, kalau yang namanya benang sari itu sebagai alat kelamin jantan. Sedangkan yang putik itu merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan ada juga bakal buah ataupun bakal bijinya. Lanjut ya. Nah, sini ada tentang bakal buah. Bakal buah atau disebut juga sebagai ovarium. Yang bakal buah itu yang bagian atas nih, yang bagian ini yang ada bakal bijinya yang di bagian kepala putik ini bakal buah yang akan nantinya menjadi buah. Nah, bakal buah itu terdiri sebagai ovarium juga termasuk salah satu bagian-bagian bunga. Sebenarnya bakal buah ini termasuk dari bagian putik. Nah, kan tadi yang paling tinggi ya bagian putih, namun karena parahnya yang penting, kadang diklasifikasikan sebagai bagian-bagian bunga yang berdiri sendiri. Nah, bakal buah ini mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Nah, fungsi bakal buah ini adalah untuk apa? Sebagai tempat terjadinya pembuahan, di mana terjadinya peleburan antara gamet jantan ataupun benang sari dengan gamet betina atau kepala petik ya, sehingga dimungkinkan terbentuknya bakal buah. Tadi yang benang sari sama kepala putik itu akan menyampur ya, terus nanti terjadinya peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina hingga dimungkinkan terbentuknya bakal buah. Nah, terus dari bakal biji, di sini juga bakal biji adalah bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Nah, fungsi bakal biji ini tuh untuk apa? Untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan bakal biji yang dibuahi akan berkembang menjadi biji. Nah, pada kelompok tumbuhan bunga, biasanya bakal biji ini terbungkus oleh bakal buah atau ovarium. Sementara pada kelompok tumbuhan berbiji, bakal biji akan terbuka dan dapat dilihat secara langsung. Nah, ini struktur dan fungsi buah dan biji. Lihat di sini ada biji, ini bagian daging buahnya, ini bagian kulit buah. Oke, sebelum lanjut ke bagian buah, nanti ada link untuk pembelajaran. Untuk tokennya itu adalah bunga, B-nya huruf besar, bunga, spasi, sepatu ya, bunga, sepatu. Oke, lanjut. Untuk bagian buah, buah itu secara umum, buah itu berkembang dari bagian alat kelamin betina yaitu putik. Ingetin ya, alat kelamin betina yaitu bagian putik yang biasa disebut dengan bakal biji. Nah, kan ya tadi Ibu udah bilang beberapa kali di bagian putik itu kan di bagian bawahnya itu ada bakal biji dan bakal biji tersebut yang akan berkembang. Struktur buah yang lengkap terdiri dari biji, bagian buah, kulit buah. Buah inilah yang membungkus dan melindungi biji. Berdasarkan jenisnya, buah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada buah sejati, ada buah semu. Nah, kalau buah sejati adalah jenis buah yang terbentuk dari bakal buah. Contohnya apa? Avokado, pepaya, dan juga semangka. Nah, sedangkan yang buah semu itu buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagiannya itu lain itu dari bunga. Contohnya apa? Biasanya yang semu itu ada nanas kayak gitu yang banyak ya, nangka kayak itu buah semu. Nah, sekarang lanjut tentang biji. Biji itu selain buah, biji juga termasuk bagian dari tumbuhan yang terbentuk dari hasil pembuahan atau fertilisasi yang letaknya berada di dalam bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji dan di dalam bakal biji itu terdapat suatu embrio yang merupakan calon individu baru atau embrio itu berada dalam bakal biji. Di dalam bakal biji ataupun dalam putik tersebut terdiri akar lembaga, daun lembaga, dan batang lembaga. Bakal biji ini merupakan bagian di mana terjadinya pembuahan yang berkembang menjadi biji. Fungsi bakal biji untuk apa? Adalah sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari. Paham ya sampai situ? Terus oke. Pertemuan ke 11 ini cukup sekian. Terima kasih untuk bab 3 hari untuk bab 3
Oke, untuk pertemuan yang ke-11 ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk belajar semangat, untuk belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.